ya, jadi digitalnya bukan hanya omong-omong bilang analog, tapi nggak pernah ada. Kami benar-benar pegang, tapi memang kami dulu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan nanti kalau itu diperlukan di saat pengadilan. Tapi kami memang tidak akan menyerahkan kepada pihak manapun dulu sebelum itu di pengadilan atau sebelum itu diperlukan benar dalam hal-hal hukum. Karena apa? Karena supaya tidak akan ini ada yang melakukan lagi dan supaya tidak akan ada yang begitu kita tunjukkan nanti ada yang merekayasa ijazah yang sudah keluar itu direkayasa lagi, diubah lagi. Nah yang paling penting lagi ini saya tambahkan, saya Dr. Resmond, Dr. Tifa itu kan akan dijerat dengan salah satu atau dua pasal di Undang-Undang ITE, pasal 32 dan 35 itu yang ancaman hukumannya sangat tinggi, 12 tahun, 8 dan 12 tahun. Itu saya tahu tujuannya memang mereka akan menahan kami. Tapi ini aneh sekali. Pasal itu saya buat dulu dalam Undang-Undang ITE. Bukan tujuannya untuk soal ijazah. Itu kalau ada orang mengirim file, kemudian dimodifikasi. Saya transfer kepada Pak Edi. Saya transfernya hanya 1 juta. Tapi saya ubah jadi 10 juta. Kemudian lain waktu itu saya tagih 10 juta. Itu saya kena. Saya melakukan modifikasi dari barang yang asli. Nah, siapa yang bisa kena? Bukan Sandi. Karena dia Sandi sebenarnya yang mengupload pertama kali, dia melakukan pengubahan tadinya ijazah itu jelas betul gitu, dia buat TK miring dan dia tanpa hak melakukan itu. Dia bukan pemilik ijazahnya. Dia tampilkan itu dan kemudian dia membuat dapat diakses di masyarakat. Jadi harusnya dia yang kena dan dia yang harusnya pertama kali dihadirkan. Jadi ini sebenarnya lucu. Jokowi yang memasang jaring, kami kalau polisi jujur, kalau polisi itu jelas yang kena adalah kader partai PSI, bukan kami. Tapi kalau yang kena malah kami, jelas betul ada penyelewengan hukum dan ada pengkhianatan terhadap undang-undang yang dibuat untuk kita semua. Itu ijazah asli, nggak tunjukin itu ijazah asli. Ini asli, ini asli. Yang tadi saya pegang, nggak apa-apa. Saya tunjukkan hasil analisisnya. Ini ijazah milik seseorang, kakak kelas saya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di angkatan 80, angkatannya bukan 80, lebih tua lagi, angkatan 7 sekian, tapi dia lulus 85, lulusnya bareng dengan tahun kelulusan Jokowi. Ya, ini jelas betul. Jadi kalau di error level analisis masih ada tulisan-tulisan ijazah masih kelihatan, masih ada pas fotonya kelihatan, masih ada capnya, masih ada kita. Sekarang coba kita perhatikan kalau ini ijazah saya tahun 91, itu jelas. Kalau ijazah di era ELA itu juga masih kelihatan ijazah, masih ada foto saya, masih ada. Bahkan kalau kemudian saya di ELA 110-an, ini ijazah saya kalau di ELA masih ada, bukti legislasinya masih ada capnya, masih ada cap saya, masih ada foto saya, masih ada tanda tangan Pak Rektor, masih ada cap UGM. Nah ini ijazahnya Jokowi yang diklaim ini ijazah dia. Coba tunjukkan mana tulisan ijazahnya. Enggak ada. Burem. Jadi ini adalah ijazah hasil dari ini. Ijazah kemudian kita masukkan ELA. Ini bukan, saya tidak melakukan rekayasa loh ya. Ini hasil dari software bergerak. Ketika dia menyekat itu keluar langsung. Tidak sama sekali hilang. Jadi ini tidak ada detail yang tadi saya sebut ya. Misalnya tidak ada yang namanya watermark. Punya saya masih ada watermark ya. Ini udah nggak ada. Embossnya nggak ada ijazah ini. Kemudian tintanya juga beda. Meterainya beda warnanya juga dengan yang asli. Jadi artinya dari sini ada 5 perbedaan. Ijazah dia yang nggak pernah kelihatan fisiknya dengan ijazah ini yang saya sudah pegang fisiknya. Saya jamin 100% saya asli ada. Saya udah pegang aslinya. Hanya memang yang bersangkutan menyatakan jangan dikeluarkan sebelum itu ada di pengadilan atau di depan aparat keamanan. Jadi artinya sekali lagi teman-teman semua, bukti fisik ini benar-benar membongkar kita bahwa memang yang namanya yang disebut selama ini ijazah milik Joko Widodo 99,9% palsu. Saya pastikan sekali lagi itu palsu. Perkara itu milik siapa terserah. Ya, saya menyatakan ijazahnya palsu. Ya itu. Jadi kalau ada orang yang marah-marah, yang saya kritik ijazahnya. Ya gitu. Kalau orang marah, buktikan kalau dia memang memilih ijazah itu. Itu yang paling penting. Saya kan dengan naik penyidikan biasanya kan akan ada tersangka. Gimana peluangnya kalau orang bilang ini roy di pada kawan-kawan bakal tersangka gitu? Ya itu tujuan mereka. Tapi kan sekarang
ijazah waktu itu katanya ijazah tapi di toko-toko gini. Ini kan nggak mungkin, gitu loh. Harus dalam satu map yang bukan map, satu folder yang folder itu kulit, yang itu tak bisa ditekuk, ya, yang itu pernah ada ketika di Baris Krim pernah. Tapi itu pun harus disita, nggak boleh hanya dititipkan, hanya dipinjam. Ijazah dan harus dianalisis oleh lab forensik, hasil uji lab forensik. Saya bertanyakan karena waktu itu saat gelar perkara khusus forensik juga tidak bisa menampilkan ijazah pembandingnya mana. Saya Dr. Rizwan menampilkan 3 ijazah pembandingnya. Waktu itu pilih 11 15 pilih 11 16 pilih Mari Mulyono, 11 17 pilih Sri Mortiningsih. Sekarang tambah lagi ada 5 bedel lagi milik asli kawan-kawannya, bahkan ada salah 2 di antara 5 itu suami istri. Ya, jadi fakultas lain yang satunya adalah sarjana muda. Tapi clear banget kita justru bisa melihat bedanya ijazah sarjana dan sarjana muda di tahun-tahun 80. Kenaikan status. Saya sudah memprediksi dan biarkanlah hubungan kita tidak hanya hubungan antar manusia, tapi hubungan kita dengan Allah. Ya, saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian kita terus berjuang bersama. Dan saya tetap percaya, ya, tidak akan ada kejahatan ini yang akan bisa menang terhadap kebenaran. Dia mungkin bisa sedikit menikmati sih, tapi insya Allah kita akan bongkar kejahatan yang orang yang ngaku namanya Raja Jawa ini, Raja palsu. Ya, itu akan kita bongkar. Bang Roy, terkait pengaturan payment mana Pak Roy? Ya, jadi ada seseorang yang mendadak, saya juga sebenarnya dia membuka lubangnya sendiri. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Pada tanggal 6 Mei, ada seseorang yang namanya Paiman itu melakukan WA kepada saya. Jadi nggak ada kontak, tiba-tiba dia WA menekan-nekan saya supaya saya tidak perlu ikut atau stop hentikan soal ijazah Jokowi. Dia mengatakan saya sudah lihat aslinya dan saya untuk supaya hidup saya tenang, damai, saya harus menghentikan. Saya malah kaget, ada apa orang ini kok tiba-tiba melakukan itu. Saya abaikan itu karena saya anggap itu nggak ada. Baru kemudian saya ketika kemudian ada analisis intelijen dari intelijen benar ini, mantan yang saya kenal sudah lama, namanya Pak Kolonel Sri Rajasa, yaitu dulu Binda Aceh, ya, Bin di daerah Aceh, menuliskan soal pasar pramuka menanggapi temuannya Beton. Ya. Nah, ketika itu dianalisis muncul nama Pak Iman. Nah, ketika muncul nama Pak Iman, saya serahkan WA itu dan kemudian beliau menganalisis. Dengan analisis beliau semakin jelas bahwa keterlibatan Pak Iman itu adalah ketika dia memiliki kios pojok pramuka dan dia tadinya hanya tahun 97 sampai 2002 itu bohong karena malah ada bukti Pak Iman masih menyelenggarakan halal bihalal tahun 2025 barusan kemarin ya tanggal 1 Mei dan itu ada orang-orang dan menariknya saya menemukan foto kegiatan itu dan dari foto itu kita analisis ada 5 orang dalam foto itu yang patut diduga orang-orang itu yang terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi. Ya, sudah mulai ada pengakuan, jangan ada pengakuan seorang ibu yang tadi dikatakan Pak Rajasa yang dia bisa menunjuk itu loh orangnya, ada ahli desain, itu loh orang yang nyata. Pak Iman memang tidak dia nyata, tapi dia tetap organisasi itu karena Pak Iman akhirnya tahun 2012 tiba-tiba mengalami mobilisasi vertikal, kekayaan yang luar biasa. Dia jadi komisaris, dia jadi wakil menteri, kemudian aneh kalau orang berpikir kok bisa ya dari seorang tukang sapu Pak Iman itu ngaku dulu jadi profesor dalam waktu 2 bulan ya, 1 bulan tiba-tiba bisa mobilisasi vertikal OKB dan dia menyelenggarakan itu dan membuat itu. Dari makanya dia pun juga menyorong-nyorongkan tolong wawancarai Sukono, tolong wawancarai Bukana. Nah, Sukono Bukana itu anak buahnya, kita wawancarai yang lain ya, dan teknik kita begitu. Jadi keterlibatan Pak Iman itu clear banget. Dan yang terbaru saya pun ini agak gila juga dilaporkan tengah malam jam 12 malam oleh Pak Iman ke Polda Metro Jaya. Saya Dr. Ismon, Dr. Hermanto, kemudian satu lagi Peter itu dilaporkan di Polda Metro Jaya. Dr. Hermanto ini juga aneh, kenapa harus dilaporkan? Dia itu pengurus atau yayasan di Mustafa Beragama. Justru kemudian saya temui Dr. Hermanto membuka kedok Pak Iman bahwa ternyata ada penggelapan Universitas Mustafa, ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Siapa yang menggelapkan?
Ya, gitu Pak. Tanggapannya santai aja gitu bang. Ya santai aja ngapain. Saya biasa ketawa-ketawa aja. Mas terakhir ini masih kan ada kemungkinan Mas akan katanya ada habis pemeriksaan akan segera ditahan gimana Mas? Kita tunggu saja. Kalau hanya berbekal fotokopi, belum ada pemeriksaan terhadap pelapor, bahkan saksi-saksi yang lain, bahkan ahlinya abal-abal, kelompok Polda Metro Jaya berani nahan orang, itu lihat saja nanti. Masih Mas ya.